Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari Kemal, Faisal, Dimas, dan Farel. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas UAS kami tentang analisis dan implementasi SI di dalam bisnis dengan studi kasus yaitu menggunakan Gojek. Lanjut ke slide kedua yaitu agenda. Jadi di sini itu ada 5 bagian, mulai dari pendahuluan, teori e-bisnis, studi kasus Gojek, perancangan sistem SIMOB, dan terakhir yaitu ada kesimpulan. Pada slide selanjutnya itu ada pendahuluan. Terdapat 3 poin pada slide ini, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan di masing-masing poin ini ada penjelasannya. Pada latar belakang terdapat 3 poin, yaitu teknologi informasi mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Terus yang selanjutnya ada 212 juta pengguna internet di Indonesia, yang termasuk 77 populasi di Indonesia menggunakan WR Sosial 2024. Yang terakhir ada Gojek. Dari Gojek Online 2010, super app terbesar di Asia Tenggara. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Terdapat 4 poin di sini, yaitu apa peran SI dalam mendukung operasional e-bisnis modern, bagaimana Gojek memanfaatkan SI dalam e-bisnisnya, apa kelebihan dan kekurangan SI di Gojek, dan yang terakhir ada bagaimana rancangan SI ideal untuk platform e-bisnis. Yang selanjutnya ada tujuan penulisan, memahami konsep dasar pada e-bisnis dan peran SI, menganalisis implementasi SI di Gojek, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistemnya, merancang SI sederhana untuk model e-bisnis platform. Nah, kenapa sih kami memilih Gojek? Karena kita di zaman sekarang pasti hampir semuanya menggunakan Gojek pada setiap hari. Dan di balik aplikasi itu ada sistem informasi yang sangat kompleks. Apalagi data dari WR Sosial 2024 bilang ada 212 juta pengguna internet di Indonesia. Dan dari situ kami merumuskan 4 pertanyaan. Apa sih peran SI di dalam e-bisnis? Bagaimana Gojek memanfaatkannya? Dan apa kelebihan dan kekurangannya? Serta seperti apa rancangan SI yang ideal? Dari keempat pertanyaan itu, ini yang menjadi arah pembahasan kami. Pada slide keempat, yaitu analisis teoritis atau konsep dalam e-bisnis. Apa sih definisi e-bisnis? E-bisnis adalah penggunaan internet atau jaringan digital untuk menjalankan seluruh proses bisnis, bukan hanya sekedar jual beli online. Apa perbedaan antara e-commerce dengan e-bisnis? E-commerce yaitu hanya transaksi jual beli online, sedangkan e-bisnis yaitu seluruh proses bisnis digitalisasi terdapat di dalamnya. Dan di sampingnya ada platform bisnis model atau dari Gojek, yaitu yang pertama ada konsumen, terdapat penggunaan layanan yaitu rider, pesanan makanan, dan lain-lain. Kedua ada platform, Gojek sebagai intermediari digital dan merchant, restoran, toko, dan penyedia makanan. Yang terakhir ada pengemudi sebagai mitra penyedia tenaga dan kendaraan. Nah, banyak nih yang nyamain e-bisnis sama e-commerce, padahal beda. E-commerce yaitu cuman transaksi jual beli online, sedangkan e-bisnis mencakup seluruh proses bisnis yang didigitalkan dari pengadaan operasional sampai pelayanan pelanggan. Gojek sendiri pakai model bisnis platform mereka sendiri, jadi perantara antara pengguna, pengemudi, dan merchant. Dan kuncinya ada di network effect. Makin banyak penggunanya, makin besar nilainya. Itu yang dibikin Gojek terus tumbuh. Sekarang akan dilanjutkan oleh saya, Dimas. Sekarang kita akan membahas 5 komponen utama dalam sistem informasi menurut O'Brien dan Maracas pada tahun 2017. 5 komponen itu adalah ada 5, yaitu pertama hardware atau bisa disebut perangkat keras yang berisikan server, data,
data center, CDN, smartphone, dan IoT. Yang kedua ada software, yang berarti perangkat lunak atau perangkat lunak yang berisikan aplikasi mobile, API, middleware, tools analitik. Yang ketiga ada data yang berisikan transaksi, lokasi GPS, perilaku pengguna, dan pembayaran. Yang keempat ada people atau SDM yang berisikan pelanggan, pengemudi, developer, dan analisis data. Yang kelima ada proses yang berisikan pemasaran, pembayaran, manajemen mitra, dan analitik. Selanjutnya ada peran sistem informasi dalam strategi bisnis. Apa sih hubungan peran sistem informasi di bidang bisnis? Di sini ada 4 peran utamanya. Yang pertama ada efisiensi operasional, otomatisasi proses dan algoritma rute yang pasti menghemat biaya dan waktu. Yang kedua ada pengalaman pelanggan dengan CRM, layanan biasa yang dipersosialisasikan sesuai kebiasaan kita. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, manajemen biasanya bisa melihat data real time untuk mengambil keputusan strategis. Yang keempat ada membangun ekosistem digital. Jadi semua pihak terintegrasi menghubungkan semua stakeholder dalam satu jaringan yang saling menguntungkan. Lanjut lagi pada slide ke-7 ada studi kasus profil Gojek. Nah, Gojek sendiri berdiri pada tahun 2010 yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Sampai saat ini per 2024 penggunaan aktif per bulan ada 100 juta lebih pengguna. Dan ada 2,7 juta mitra pengemudi dan ada 14 juta merchant terdaftar di platform Gojek. Dan valuasi Gotoh sampai 1,8 miliar dolar. Pertumbuhan Gojek juga sangat cepat. Pada 2015 Gojek langsung mengeluarkan aplikasi dan langsung mengeluarkan aplikasi dan langsung viral. Pada 2016 Gojek mengeluarkan GoFood, GoPay, dan GoSend. Sampai akhirnya 2021 merger sama Tokopedia dan jadilah sekarang menjadi GoToGo. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya bernama Kemal. Oke, di slide ini saya akan membahas infrastruktur dan platform. Sekarang kita bedah gimana Gojek bangun sistemnya. Dari sini hardware, mereka pakai Google Cloud Platform dengan ribuan virtual server, CDN buat optimasi konten, dan data center lokal buat kepatuhan regulasi Bank Indonesia. Arsitekturnya pakai microservice dan Kubernetes. Terus modern dan scalable. Dari sisi software ada super aplikasi yang dibangun pakai React Native dengan 20-an layanan, GoPay sebagai e-money, terus fleet management system pakai ML buat matching pengemudi, dan GoFood yang melayani 900.000 lebih merchants. Oke, kita lanjut ke bagian yang menurut kami paling menarik ya, cara Gojek mengolah datanya. Mereka itu pakai Apache Kafka buat streaming real time, terus pakai Apache Spark buat olah big data, dan database NoSQL seperti Cassandra dan Redis. Semua data itu diproses ML buat prediksi permintaan, search pricing, rekomendasi, fraud detection, sampai estimasi waktu tiba. Buat supply chain, ada GoSend dan GoMart yang pengirimannya bisa di bawah 30 menit. Dan buat CRM, ada GoPay Coins, notifikasi personal berbasis AI, sampai penanganan keluhan otomatis. Oke, dari semua itu kami analisis juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu jelas, skalabilitas tinggi, ekosistem terintegrasi, keputusan berbasis data, UX yang bagus, dan transaksi yang aman. Tapi ada juga kelemahannya. Yang paling kritis itu menurut kami adalah ketergantungan pada Google Cloud. Kalau GPC down, Gojek langsung kena dampak. Selain itu, sistemnya sangat kompleks sehingga susah dimention. Ada resiko kebocoran data jutaan user, ada kesenjangan digital, dan biaya infrastruktur yang sangat besar.
Nah, dari analisis itu kami buat rancangan sistem sendiri, namanya SIMOB. Apa itu SIMOB? SIMOB itu sistem informasi mobilitas on demand berbasis platform. Nah, 3 prinsip utamanya: scalable, secure, dan user centric. Alur pemesannya ada 8 tahap. Login dengan 2FA, terus pilih layanan, sistem proses lokasi, algoritma cari mitra terdekat, konfirmasi ke user, monitoring real time, auto payment, lalu rating dan review, simple tapi terstruktur gitu. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kemal Kamaldin Sofar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem SIMOB. Nah, dari analisis itu kami membuat rancangan sistem sendiri, namanya itu SIMOB, yang artinya sistem informasi mobilitas on demand yang berbasis platform. 3 prinsip utamanya yaitu scalable, secure, dan centric. Nah, alur pemesanannya itu ada 8 tahap. Itu login dengan 2FA, pilih layanan, sistem proses lokasi, algoritma cari mitra terdekat, konfirmasi ke user, monitoring real time, auto payment, lalu rating dan review simple tapi terstruktur. Nah, oke, slide selanjutnya itu ada teknologi SIMOB. Nah, fitur dan teknologi SIMOB ini itu punya 4 modul utama. Pertama, autentikasi registrasi multikanal, biometrik, dan KYC. Kedua, manajemen layanan, pemesanan real time dan tracking live. Ketiga, pembayaran multimetode, fraud detection ML, dan laporan otomatis. Lalu keempat, analitik dashboard interaktif dan prediksi berbasis AI. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran terakhir, kesimpulan dari kami, sistem informasi itu beneran tulang punggung dari bisnis. Kelima komponennya harus jalan bareng Gojek, buktiin itu lewat Microsoft Service, Big Data, dan ML-nya. Tapi mereka juga punya kelemahan terutama soal ketergantungan cloud dan risiko data. Dan dari sini kami rancang SIMOB sebagai jawaban kami. 4 modul terintegrasi dengan arsitektur scalable. Saran dari kami, Gojek perlu bangun infrastruktur lokal sendiri. Pemerintah perlu memperkuat regulasi data. Startup baru sebaiknya mulai dari arsitektur sederhana tapi scalable. Dan utamakan keamanan sejak awal. Lalu terakhir, ya terima kasih, ini penutupan dari kami. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Semoga kami bisa memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya sistem informasi dalam ekosistem e-bisnis. Atas nama Kemal, Faisal, Dimas, dan Farel, terima kasih banyak Pak Hari dan teman-teman atas perhatiannya. Kalau ada tutur kata yang tidak mengenakan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.